Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Barkawijaya. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas G NPM 2421020067. Saya di sini ingin menyampaikan materi dari kelompok 1, yaitu pengertian hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, dan fungsi hukum menurut ahli implementasi di Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian hukum. Hukum adalah perintah yang atau aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang diikuti oleh rakyat dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Itu adalah pengertian hukum. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk memastikan ketaatan melalui ancaman, sanksi, sehingga hukum berperan menjaga ketertiban dan mengontrol perilaku masyarakat. Itu tujuan hukum. Tujuan hukum adalah untuk memastikan ketaatan melalui ancaman, sanksi, sehingga hukum berperan menjaga ketertiban dan mengontrol perilaku masyarakat. Itu tujuan hukum. Terus saya akan menjelaskan fungsi hukum. Fungsi hukum menurut saya ada 5, yaitu menjaga ketertiban. Yang pertama, menjaga ketertiban itu mengatur perilaku masyarakat untuk menciptakan keteraturan sosial. Yang kedua, melindungi hak, yaitu menjamin dan melindungi hak-hak individu dan kelompok, itu hak asasi manusia. Yang ketiga, fungsi hukum yang ketiga, menyelesaikan sengketa, menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Fungsi hukum yang keempat, ada mengendalikan perilaku sosial, menegakkan norma-norma sesuai dengan memberikan sanksi bagi pelanggar. Nah, yang kelima, fungsi hukum yang kelima adalah mendorong perubahan sosial menjadi alat untuk memperbaiki dan mengubah tatanan sosial sesuai kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi tujuan dan fungsi hukum yang ada di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, tujuan dan fungsi hukum menurut para ahli dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek, antara lain yaitu 1. Menjaga ketertiban. Hukum di Indonesia seperti dalam peraturan perundang-undangan dan hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Yang kedua, melindungi hak dan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia seperti kebebasan beragama dan hak atas pendidikan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Indonesia menerapkan sistem peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa baik di bidang pidana, perdata, atau tata usaha negara. Yang keempat, alat perubahan sosial. Hukum di Indonesia sering digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial seperti dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Yang kelima, ada pengendalian sosial. Hukum di Indonesia juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial melalui aturan-aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya atau yang mendengarkan video saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.